Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, seorang pengusaha asal Batam, menjadi otak pembunuhan bidan cantik. Dan selama 2 tahun ia menjadi buron, hingga akhirnya, ia menyerahkan diri ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara. Lagi-lagi kasus ini terjadi, lantaran cinta segitiga. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Bunga Hati Idawati Pasaribu adalah pengusaha wanita asal Batam berusia 60 tahun. Sebelum menjadi seorang pengusaha besar, Idawati memulai usaha dengan berjualan di sekitaran Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Sejak usianya masih muda, Idawati dikenal wanita yang pekerja keras. Berbagai macam dagangan ia jual, mulai dari makanan dan pakaian, bahkan pakaian itu, ia jual bukan hanya di Jakarta, melainkan sampai ke pulau seberang, yakni Sumatera, dengan menggunakan kapal Tampomas saat itu. Namun setelah kapal Tampomas mengalami kecelakaan, Idawati beralih ke Pelabuhan Sikupang, Batam. Di sana, usahanya berjualan pakaian semakin maju, banyak pesanan datang, dan dari hasil usahanya tersebut, Idawati bisa membangun rumah di Batam, dan tinggal bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Tak hanya itu, di sana, Idawati juga membuka usaha kos-kosan, dan usaha yang dibangun Idawati itu, bisa dikatakan berjalan sangat pesat, hingga akhirnya, ia mencoba membuka usaha baru, dengan mendirikan sebuah PT di Jakarta yang bergerak di bidang ekspor-impor. Dari sinilah Idawati menjadi pengusaha yang sangat sukses, bahkan ia juga memiliki beberapa ruko dan sebuah SPBU di Batam. Meskipun sudah menjadi pengusaha yang sukses, Idawati juga tidak lupa bersedekah, bahkan memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid, dan sejak saat itu, Idawati menetap di Batam, sedangkan suaminya yang juga seorang pengusaha tinggal di Jakarta, akan tetapi tidak diketahui bagaimana kehidupan Idawati dengan suaminya tersebut. Untuk menjalankan perusahaannya tersebut, Idawati dibantu oleh sepupunya bernama Berton Silaban berusia 30 tahunan. Di perusahaan itu Berton ditunjuk sebagai direktur, yang bertanggung jawab menjalankan perusahaan dan mengelola keuangan. Selain ditunjuk sebagai direktur, ternyata, Berton ini menjalin hubungan gelap dengan Idawati, dan sudah berjalan cukup lama, akan tetapi, hubungan mereka mulai pudar, ketika Berton berkunjung ke Medan, dan berkenalan dengan seorang wanita, bernama Nurmala Dewi Tinambunan, yang merupakan seorang bidan, yang tinggal di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejak perkenalan itu, Berton sering mengunjungi Dewi, bahkan ketika berkunjung, Berton selalu mengajak Dewi serta adik-adiknya untuk berjalan-jalan. Kedekatan Berton dan Dewi pun semakin intens, bahkan orang tua Dewi juga menyukai Berton, sebab Berton sangat baik terhadap keluarga Dewi. Awalnya, Idawati tidak mengetahui hubungan Berton dengan Dewi, akan tetapi setelah Berton ketahuan mengambil uang perusahaan sebesar 100 juta rupiah, barulah terbongkar jika selama ini Berton menjalin hubungan dengan Dewi dan memberikan uang itu kepada Dewi. Hal ini tentu saja membuat Idawati marah dan meminta Berton mengembalikan uang itu. Namun, Berton hanya mengembalikan uang itu sebesar 20 juta rupiah. Keributan yang terjadi di antara Berton dan Idawati terdengar oleh keluarga Berton dan juga keluarga Dewi. Mereka kemudian bertemu di Batam untuk membicarakan masalah itu dengan Idawati. Kepada keluarga Dewi, Idawati menyuruh menikahkan Dewi dengan pria lain, dan dia akan memberikan sejumlah emas. Dan sejak saat itu, Dewi kerap mendapatkan pesan teror, bahkan ada juga yang mengaku orang suruhan Idawati, dan mengancam agar Dewi menjauhi Berton. Dengan demikian, keluarga Dewi lantas melaporkannya ke Polres Barelang, Batam. Lalu pada Desember 2009, Dewi dan keluarganya mendatangi Polres Barelang untuk bertemu dengan Idawati. Di sana mereka membuat surat perjanjian, agar Dewi menjauhi Berton dan ditandatangani Dewi dan Idawati. Dan sejak saat itu, Dewi tak mau lagi bertemu dengan Berton, dan ingin fokus pada pekerjaannya sebagai bidan. Lalu pada tahun 2011, Dewi ditugaskan ke Nias, dan bertugas di Dinas Kesehatan Gunung Sitoli, akan tetapi, di sana, Dewi masih saja mendapatkan teror. Ia pernah ditikam sebanyak 2 kali dan dibuang ke parit. Beruntungnya Dewi masih bisa diselamatkan, dan atas perihal ini keluarga Dewi menduga, jika pelaku merupakan suruhan Idawati. Di lain sisi, sebenarnya,
Berton sudah sering menggelapkan uang perusahaan, tepatnya sejak 2008. Ia sering menghilang lalu muncul lagi. Lalu pada 2011, Berton menghilang lagi, dan total uang yang ditilapnya dari perusahaan sekitar 1 miliar rupiah. Idawati kemudian melaporkan Berton kepada pihak kepolisian, akan tetapi, keberadaannya tidak terlacak, sehingga Berton menyandang status buron. Karena tidak bisa melacak keberadaan Berton, Idawati curiga jika Dewi telah menyembunyikan Berton. Dengan kecurigaannya tersebut, Idawati lantas berencana untuk menyingkirkan Dewi. Lalu pada Oktober 2012, Idawati bertemu dengan temannya bernama Rini Darmawati alias Cici, dan menyatakan ingin menghabisi Dewi, yang diyakininya telah menyembunyikan Berton, yang diakui Idawati sebagai suaminya. Dan jika berhasil melenyapkan Dewi, Idawati akan memberikan hadiah yang cukup besar. Dengan iming-iming hadiah tersebut, Cici pun menyetujuinya. Ia kemudian mengajak Julius alias Yus, dan mengenalkan Idawati dengan Bribka Gusnita Bakhtiar, seorang polwan di Polda Sumatera Barat. Setelah bertemu dan berbicara perihal maksud Idawati, Bribka Gusnita lalu menghubungi temannya Iin Dayana, yang merupakan mantan polwan di Polresta Medan. Ia dipecat karena tidak masuk kerja selama 250 hari. Selanjutnya Cici, Gusnita, dan Iin pergi mencari Dewi di Puskesmas Teladan di Jalan Sisingamangaraja Medan, akan tetapi, mereka tidak menemukan Dewi di sana. Setelah itu, mereka mendatangi alamat tempat tinggal Dewi dan mengintainya. Tak lama kemudian, Dewi dan ibunya keluar rumah, dan menuju ke puskesmas tempat Dewi bekerja. Di sana, Cici, Gusnita dan Iin, lalu mengambil foto Dewi secara diam-diam, dan setelah mendapatkan foto Dewi, mereka lantas menuju ke Pematang Siantar, ke rumah dukun untuk menyantet Dewi, akan tetapi santet itu gagal, sehingga membuat Idawati marah. Ia kemudian menyuruh Cici untuk melenyapkan Dewi dengan cara apa saja, yang penting Dewi bisa lenyap dari muka bumi ini. Lalu pada November 2012, Bribka Gusnita kemudian mengajak Bribda Aulia Pratama Zulfadlil, yang juga merupakan anggota Polda Sumatera Barat. Mereka kemudian mengajak Rizky Dharma Putra alias Gope untuk jadi eksekutor. Setelah kesepakatan telah disepakati, Aulia dan Gope berangkat ke Medan, guna menemui Gusnita yang sudah lebih dulu berada di sana. Sementara itu Cici dan Yus juga bergabung bersama mereka di Medan. Setelah mereka semua berkumpul, Gusnita dan Yus menunjukkan rumah Dewi pada Aulia dan Gope. Kemudian mereka menemui seseorang untuk mendapatkan senjata. Lalu pada Sabtu 22 Desember 2012, sekitar pukul 8 pagi, Bribka Aulia berboncengan dengan Gope menggunakan sepeda motor menuju rumah Dewi, sementara yang lainnya mengikuti mereka dengan menggunakan mobil. Setelah mengintai beberapa saat, Dewi dan ayahnya nampak keluar rumah mengendarai sepeda motor. Melihat itu, Aulia dan Gope mendekati dan memepet Dewi dari belakang. Selanjutnya Gope mengambil senjata yang diselipkan di pinggangnya dan melayangkannya ke tubuh Dewi. Setelah itu, mereka pun kabur menuju sebuah hotel di Jalan Sisingamangaraja Medan. Di sana mereka meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya, lalu bergabung dengan yang lainnya menggunakan mobil dan pergi dari sana, lalu menuju ke Batam karena tugas mereka sudah selesai. Setibanya di Batam, Gusnita memberikan uang sebesar Rp500.000 kepada Gope. Akan tetapi, mengira tugas mereka sudah selesai, ternyata mereka mendapat kabar jika Dewi selamat dari serangan itu. Hal ini membuat Idawati kecewa, lagi-lagi usaha untuk melenyapkan Dewi gagal. Idawati lantas menemui orang-orang suruhannya, dan meminta mereka untuk kembali melakukan tugasnya itu. Lalu pada 7 Januari 2013, Gusnita kembali menghubungi Gope, dan menyuruhnya untuk kembali ke Medan untuk segera melenyapkan Dewi. Gusnita juga memberikan uang sebesar Rp4 juta untuk ongkos Gope ke Medan. Kemudian pada 16 Januari 2013, Gope berangkat dari Padang menuju Medan untuk melakukan eksekusi. Setibanya di Medan, dan sesaat setelah melihat Dewi bersama dengan ibunya, Gope langsung melancarkan aksinya dengan melayangkan sajam ke arah Dewi, akan tetapi, sajam tersebut justru mengenai tangan ibu Dewi. Lagi-lagi usaha ini gagal, dan Gope pun kembali ke Padang. Kepada Gusnita Gope mengutarakan, jika usahanya yang kedua ini gagal. Ia juga mengutarakan, jika ingin cepat selesai, sebaiknya gunakan senpi saja. Gusnita yang memiliki abang seorang anggota TNI, lalu menghubungi abangnya tersebut, untuk meminta sebuah senpi dan mengaku untuk berjaga-jaga saja.
Beberapa hari kemudian, senpi itu diperoleh dari teman abangnya tersebut dengan harga 13 juta rupiah. Selanjutnya Gusnita memerintahkan GoPay untuk menemui abangnya untuk mengambil senpi tersebut. Singkat cerita, pada Kamis 7 Februari 2013, sekira pukul 12 siang, GoPay sudah berada di Medan menunggu Dewi di halte di depan kampus USU. Dan sekitar pukul 12.15 siang, GoPay melihat Dewi bersama ibunya menaiki angkot. Selanjutnya, GoPay pun membuntuti angkot tersebut dengan mengendarai sepeda motor. Lalu pukul 02.30, angkot itu tiba di depan rumah Dewi. Saat Dewi turun dari angkot hendak membuka pagar, GoPay lalu mendor Dewi dari jarak 3 meter, dan bergegas kabur, lalu bersembunyi di rumah temannya bernama Ashari dan menitipkan senpi itu di sana. Mendapati itu, Dewi segera dilarikan ke rumah sakit, akan tetapi, setibanya di rumah sakit Dewi tidak bisa diselamatkan. Di lain sisi GoPay lantas melapor ke Bribka Gusnita, bahwa tugasnya telah berhasil diselesaikan, dan GoPay pun segera kembali ke Padang. Setibanya di Padang, GoPay mendapatkan imbalan sebesar 20 juta rupiah. Berita ini pun telah sampai kepada Idawati yang saat itu berada di Jakarta. Kepada Cici, Idawati meminta Cici untuk terbang ke Jakarta, untuk mengambil bayarannya sebesar 300 juta rupiah. Di lain sisi, keluarga Dewi lantas melaporkan peristiwa itu kepada pihak kepolisian. Mereka menduga itu adalah ulah dari Idawati, sebab sudah beberapa kali Dewi mendapatkan serangan dari orang yang tidak dikenal, dan dari peristiwa sebelumnya orang yang tidak dikenal itu merupakan orang suruhan Idawati. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian berhasil meringkus 8 pelaku, di antaranya Idawati, Rini Darmawati alias Cici, Julius alias Yus, Rizky Dharma Putra alias Gope, Bribka Gusnita Bahtiar, Bribda Aulia Pratama Zulfadlil, Ashari, dan Iin Dayana. Kedelapan terdakwa diadili di Pengadilan Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Akan tetapi, Idawati sempat mangkir 3 kali dengan alasan sakit, hingga akhirnya mereka dijatuhi vonis yang berbeda-beda. Gope sang eksekutor divonis 20 tahun penjara, Bribka Gusnita 17 tahun penjara, Cici 16 tahun penjara, Yus 13 tahun penjara, Bribda Aulia 6 tahun penjara, dan Ashari 1 tahun 6 bulan penjara. Sementara Idawati dan Iin Dayana dinyatakan bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Hal ini kemudian membuat marah keluarga korban. Mereka tidak terima jika Idawati dinyatakan bebas, padahal dialah dalangnya, seharusnya dia divonis lebih berat. Hingga akhirnya Iin Dayana divonis 12 tahun penjara, sedangkan Idawati divonis 16 tahun penjara. Akan tetapi, setelah mendapatkan vonis tersebut, Idawati justru menghilang, tidak diketahui di mana keberadaannya. Pada tahun 2017, 2 tahun setelah vonis dijatuhkan kepada Idawati, dan Idawati dinyatakan buron, Idawati secara sukarela menyerahkan diri dengan didampingi keluarga, lantaran ia merasa dirinya tidak tenang dalam pelarian. Setelah menyerahkan diri, Idawati pun menjalani hukumannya di Rutan Pancur Batu, Medan. Dalam pelariannya selama 2 tahun itu, ada yang menduga Idawati bersembunyi di Sumatera Utara, ada juga yang menduga Idawati tinggal di dalam kapal di sekitar kawasan Batam. Sementara keberadaan Berton sendiri tidak diketahui secara jelas di mana keberadaannya. Salah satu saudara Berton mengatakan, jika Berton disembunyikan oleh keluarga Dewi di kawasan Langkat, di kebun sawit milik keluarga Dewi. Akan tetapi, pernyataan itu dibantah oleh keluarga Dewi. Entah di mana keberadaan Berton yang sebenarnya tidak ada yang tahu. Yang jelas, semua pelaku sudah mendapatkan hukumannya masing-masing. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe bisa tekan tombol subscribe, like, komen dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.